Dalam politik pencoblosan dikenal dengan adanya faktor X. Faktor X ini adalah public choice yang berlaku umum dimanapun di seluruh dunia atas pertukaran antara suara rakyat dan program capres. James Buchanan lah yang kemudian memperkenalkan metode ilmiah melalui The Theory of Political Decision Making and Public Economics. Dalam demokrasi di Amerika yang ditiru plek oleh Indonesia, metode public choice ala Profesor Buchanan ini dapat dibuktikan. Apa yang akan kita buktikan? Kita melihat siapa dari para kandidat yang mempunyai program mudah dicerna oleh otak anak kelas 6 SD. Maka pasti programnya menjadi public choice dan menjadi pemenang dalam Pilpres. Kita coba melihat kandidat dengan program misalnya makan siang gratis bagi murid-murid sekolah yang diperkirakan mempunyai nilai pertukaran atau exchange suara rakyat yang tinggi dalam pemilu nanti karena mudah dipahami dan menyentuh basic needs masyarakat. Anda tidak percaya? Tentu pendukung capres yang tidak punya program ini akan protes atau tidak terima. Kita lanjutkan dulu teorinya. Dengan mudah dicerna dan diterima akan menjadi kata laksi di Pilpres nanti. Apa itu kata laksi? Kata laksi model adalah ilmu pertukaran. Para pelaku politik menawarkan berbagai kebijakan publik kepada masyarakat sebagai sebuah model nyata dari teori public choice-nya James Buchanan. Buchanan mengulas teori pilihan publik dari dua aspek, yaitu satu, pendekatan kata laksi, yaitu ekonomi sebagai ilmu pertukaran. Para pelaku politik menawarkan berbagai kebijakan publik kepada masyarakat, supply-nya. Pembeli kebijakan publik ini adalah masyarakat pemilih yang akan memilih kebijakan yang benar-benar dapat memiliki atau memenuhi kebutuhan mereka. Itu sebagai demand. Kedua adalah homo economicus. Konsep ini menjelaskan bahwa manusia cenderung memaksimalkan manfaat utilitas untuk dirinya karena dihadapkan pada kelangkaan sumber daya. Maksimal utilitas berlaku terhadap self-choice pilihan individu. Misalnya dalam politik, politisi sebagai pelaku memaksimalkan utilitas agar dipilih kembali melalui kebijakan dan program yang dilaksanakan bagi wilayah, bagi pemilihnya. Sementara para pemilih mengontrol suara untuk mendapatkan kebijakan yang diinginkan. Dua aspek tersebut kita menganalisa siapa paslon capres yang memenuhi teori dari Buchanan tadi. Program-program capres harus mudah dicerna anak kelas 6 SD sehingga terkonversi pada suara rakyat. Kita coba mereview program paslon 01 yang dikatakan Caimin akan membangun 40 kota megapolitan seperti Jakarta dalam 5 tahun dengan APBD tahunannya 80 triliun. Apakah ini mudah diterima dan dicerna pada pikiran anak kelas 6 SD? Sekarang kita bedakan dengan program makan siang gratis bergizi bagi murid-murid sekolah. Apakah program ini bisa diterima dalam pikiran anak kelas 6 SD? Kita semua tahu usulan paslon 02 itu meniru atau membenchmark programnya pemerintah federal Jepang, tetapi memang terbukti dan sudah direalisasikan serta mudah tinggal menggeser APBN saja. Kemudian bagaimana dengan public choice yang negatif? Ada, misalnya dengan mundurnya Ahok dari komisaris utama BUMN atau Pertamina dan berkampanye negatif menyerang Pak Jokowi dan Gibran dengan kalimat tidak bisa bekerja. Hal ini berbahaya bagi 03. Membuli dimanapun akan dapat simpati, yang dibuli itu hukum alam. Maka membuli akan berdampak negatif pada paslon 03 dengan serangan model Ahok di saat akhir-akhir masa kampanye. Diperkirakan 5 hingga 6% suara pemilih muslim swing voter yang tadinya akan memilih PDIP alias Ganjar Mahfud bisa lari ke paslon 01, bahkan bisa lari ke 02 karena justru simpati ke Pak Jokowi yang pernah menolong penista agama itu menjadi komut BUMN Pertamina. Kehadiran Ahok kalau menyerang dengan mulut besar akan menurunkan suara PDIP secara signifikan. Tentu buktinya nanti setelah pemilu baru akan terlihat nyata hasilnya apakah teori public choice ini nyata dan bisa dirasakan. Yang programnya diawang-awang atau palsu atau false program akan ditinggalkan orang, tidak dipilih. Itulah kata laksi model dari teori public choice-nya James Buchanan. Di sini 02 mendapatkan dua hal positif. Mengapa suaranya naik di saat akhir kampanye? Dari program yang mudah dicerna anak kelas 6 SD dan dari public choice simpati dari buliannya 03. Oke sahabat, mari kita lihat pembuktiannya saat Pilpres dan pemilu nanti. Suara 03 akan paling bawah. Oh iya, sekedar info, Pak Buchanan ini akhirnya dihadiahi Nobel Prize di tahun 1986 sebagai bukti pembenaran teorinya tersebut. Peace.